Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kehidupan ini ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Dan setiap orang berkewajiban untuk mengajak orang lain pada kebenaran. Bagi seorang muslim tentu saja mengajak kepada iman dan Islam. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjadikan orang lain berada pada trek kebenaran itu. Dan ini adalah tugas para da'i secara khusus dan tugas setiap muslim secara umum. Bagi seorang da'i atau pendakwah, tugasnya adalah memberikan pencerahan, mengajak, tidak mengejek, memberi contoh, bukan hanya celoteh. Bagi seorang da'i, pantang merendahkan, mengejek, mencela orang-orang terhormat yang ada bersama mereka, yang hidup bersama mereka. Tidak cocok dan tidak pantas bagi seorang untuk menyindir misalnya, menyinggung tatkala ada seseorang yang dia sebagai seorang da'i juga, tapi kemudian tidak berhasil atau tidak berhasil dalam pandangan kita mengarahkan keluarga terdekatnya untuk menggiring dan menuntun pada jalan yang dia sendiri ngajak, tapi kemudian dia tidak berhasil menjadikan yang bersangkutan orang terdekatnya, misalnya anaknya atau istrinya, sesuai dengan apa yang didakwahkan. Karena kita tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalam, seorang pendakwah yang dalam tanda kutip da'i, ya, seorang rasul dan nabi yang diberi gelar sebagai ulil azam, sosok yang memiliki semangat tertinggi untuk mengajak orang lain, mengajak kaumnya pada al-Islam, pada agama, pada kebenaran. Tapi kita tahu apa yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam. Anak dan istrinya menjadi orang yang penentang kebenaran yang diajarkan oleh sang suami, sang ayah. Sehingga kemudian Al-Quran mengabadikan bahwa anak dan istri Nabi Nuh adalah orang-orang yang celaka dunyan wa ukhra. Kasus selanjutnya adalah Nabi Lut yang beristrikan, yang memiliki seorang istri. Beliau juga mengajak pada kebenaran, tapi apa yang terdapat adalah bahwa apa yang kita dapatkan, sang istri juga termasuk orang yang celaka karena tidak mengikuti sang Nabi. Maka apabila ada seseorang yang berdakwah, tapi kemudian ternyata ada orang-orang terdekatnya yang tidak mengikuti
alur yang didakwahkan, alur yang disampaikan, kita tentu saja tidak boleh mencela yang bersangkutan, mencela dai itu, karena tugas dia adalah menyampaikan. Wa ma alaihi illal balagh, ya. Tidaklah bagi bersangkutan kecuali menyampaikan kebenaran itu. Soal apakah orang terdekatnya, kemungkinan anaknya, kemungkinan istrinya, kemudian pamannya, misalnya yang terjadi pada Rasulullah SAW, di mana Abu Thalib orang paling dekat kepadanya, seorang paman yang sangat setia, yang membantu senantiasa, tapi juga beliau tidak berhasil memberikan hidayah, karena hidayah itu sebagaimana saya sampaikan kemarin adalah mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai tentu saja tidak akan mengatakan bahwa Rasulullah SAW gagal, karena tugas beliau adalah menyampaikan, dan beliau telah berhasil menyampaikan itu. Sebagaimana juga Nabi Nuh, Nabi Lut, beliau tidak gagal menyampaikan risalahnya. Tapi soal istri anaknya, termasuk paman Rasulullah SAW, menjadi Islam, menjadi Muslim, itu di luar kewenangan, di luar otoritas, di luar kekuasaan, di luar sayatara yang ada pada tangannya. Maka seorang dai, orang yang menyampaikan, orang yang mengajak pada orang itu tidak kurang layak, bahkan kurang tepat, dan akan salah sasaran apabila dia menyinggung orang tua yang bersangkutan. Orang tua yang bersangkutan. Karena memang orang tuanya telah menyampaikan, orang tuanya telah mengarahkan, orang tuanya telah memberikan orientasi pada kebenaran. Tapi memang sekali lagi, al-hidayah biyadillah, hidayah itu ada di tangan Allah. Laisa bi'aidil ad-du'at, bukan di tangan para pendakwa. Apa yang gonjang-ganjing terjadi antara seorang dai selebritik, ya, daiyah mungkin, atau mubalighah, Neng Umi Laila, terhadap singgungannya terhadap Roma misalnya, yang kemudian menimbulkan kontroversi dan menimbulkan debat netizen, juga merupakan respon publik terhadap cara berdakwah, ya. Cara berdakwah seorang daiyah, ya, seorang daiyah yang sebenarnya jangan sampai ada kata-kata yang menyindir dan menyalahkan. Karena sekali lagi, bahwa yang bersangkutan misalnya Roma, dan kemudian kita tahu siapa yang di antara anaknya yang terlibat narkoba, kemudian Roma Irama menyanyikan lagu anti narkoba yang sangat gencar. Mungkin sekian ribu orang atau mungkin ratusan ribu tersadarkan oleh apa yang disampaikan oleh Roma Irama agar tidak melakukan tindakan menenggak narkoba itu. Soal apakah ada kemudian di antara anaknya yang terlibat, itu sekali lagi di luar kewenangan dai itu. Ya. Maka saat Neng Umi Laila misalnya menyinggung Roma Irama, ya, itu dianggap sebuah, netizen kemudian melakukan gelombang reaksi yang cukup keras, ya, karena sekali lagi memang tugas kita menyampaikan. Dan tentu saja Roma telah banyak melakukan hal yang banyak orang-orang kagum pada beliau. Walaupun mungkin kita tahu bahwa setiap orang memiliki kekurangan,
Dan kita tidak perlu mengungkap kekurangan yang ada pada bersangkutan. Kita tidak perlu mengurai kekurangan yang ada pada seseorang. Apa yang dilakukan oleh Neng Ummi Laila, ya, seorang dai yang sungguh sangat-sangat bagus, retorikanya sangat bagus, ya. Kemudian belakangan ini sudah masuk TV nasional di RCTI yang bergandengan dengan para dai TV evangelis, kalau saya bisa sebut, dan menuai reaksi positif bahwa sang mubalighah muda ini adalah sosok yang sangat memiliki perspektif dakwah dan metode dakwah yang berbeda dengan para pendahulunya, dengan kemampuan dia sebagai sarjana komunikasi yang alumni sebuah perguruan tinggi Islam negeri di Surabaya, tentu saja memiliki kemampuan yang cukup untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan fikih, menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Di samping dia juga adalah seorang keturunan kiai, yang dimana Bapak Neng Ummi Laila ini juga adalah seorang mubaligh, seorang dai yang gigih melakukan dakwah tabligh untuk mengajak orang lain pada kebenaran. Seorang dai muda, ya, tentu saja kita maklumi karena pengalaman yang belum cukup panjang dalam menyampaikan dakwah di lapangan, dan bagaimana seharusnya disampaikan, walaupun mungkin ada dalam teori-teori, dalam buku-buku bagaimana seseorang menyampaikan dakwah itu dengan lemah lembut, tidak menyinggung, kan, dengan cara yang halus, ya, karena cara-cara yang menyinggung perasaan dan mungkin melukai orang lain akan menimbulkan reaksi dan bahkan bisa memotong karir seseorang, atau minimal sebagian karir yang sedang dirintis. Apalagi Neng Ummi Laila masih sangat muda, dan usia dakwahnya juga akan masih sangat panjang, ya, sangat panjang kalau kita lihat dari sisi umur, ya. Kita lihat sisi umur pada saat ini. Kemudian tentu saja seorang dai yang cukup kondang seperti ini akan banyak ujian-ujiannya di tengah perjalanan. Akan banyak ujian di tengah perjalanan, batu-batu sandungan dakwahnya, mungkin fitnah-fitnah antar, apalagi dia seorang wanita muda, ya, yang kata Rasulullah SAW, ittaqud dunya wattaqun nisa, hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada pesona seorang wanita. Kita tahu bahwa Neng Ummi Laila adalah sosok dai yang terampil, ya, sangat terampil, dan sering kemunculannya sungguh-sungguh sangat dahsyat dan sangat amazing. Tapi kita tahu bahwa penampilan seorang wanita yang sangat apa istilahnya, yang sangat terbuka dan kemudian dan sangat masih muda, akan mungkin menimbulkan fitnah, ya, dan kita berharap itu tidak terjadi pada Neng Ummi Laila, dan kita berharap bahwa dia bisa menjaga tampilannya secara syar'i, secara lebih anggun, lebih lebih islami, kalau mungkin masih ada yang islami lagi gitu, ya. Maka tampilan-tampilan yang godaan tampilan publik itu seringkali melupakan kita terhadap pondasi dasar bahwa kita menyampaikan kebenaran, tapi bisa saja kita terjebak oleh suasana selebritik yang sering ditampilkan oleh para
para dai yang lebih mementingkan luarnya, lebih mementingkan tampilan luarnya daripada menampilkan substansinya, menampilkan isinya, menampilkan esensinya. Oleh sebab itulah kita tentu saja berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Neng Umi Laila pada singgungannya atau sindirannya yang membuat beberapa netizen, terutama para pengagum Roma, bereaksi, menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita jaga perasaan orang lain, kita jaga lisan kita juga agar tidak tergelincir pada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya mungkin tidak diniatkan untuk itu. Karena al-kalam yanfudu ma la tanfudul ibar. Kata-kata itu seringkali menusuk lebih tajam daripada tusukan jarum, ya, melukai dan kemudian mencederai, kemudian merobek-robek perasaan seseorang tatkala orang yang disukai, orang yang menjadi idolanya, menjadi pujaannya disinggung. Mungkin yang bersangkutan tidak merasa tersinggung, ya, tapi para muhibbinnya, orang-orang yang suka padanya, sangat memiliki mahabbah pada bersangkutan, akan merasa tersinggung. Maka saya yang tentu saja lebih tua daripada Neng Umi Laila memberikan nasihat, dan semoga ini sampai, lebih baik berhati-hati, lebih baik mendalami lagi esensi substansi dari dakwah, dari keislaman yang lebih matang, terus belajar. Karena pemirsa rahmatullah, kalau kita sering tampil di ruang-ruang publik, di ruang-ruang selebritik, ya, maka untuk belajar lebih banyak biasanya akan sedikit terlantar, sedikit terabaikan, sehingga kemudian dakwah kita menjadi kurang berisi karena kita tidak sering mengisinya, karena kita tidak sering mensuplai ilmu-ilmu yang baru terhadap diri kita. Kemudian ilmu kita menjadi sangat-sangat luaran, tidak masuk pada kedalaman substansi yang kita inginkan, atau yang mungkin diinginkan oleh para pemirsa, oleh audiens yang menginginkan kematangan isi. Jadi jangan sampai media yang kita gunakan sebagai sarana dakwah kemudian menjadi tujuan, padahal ini hanya sekedar sarana, dan yang diinginkan adalah oleh para audien, oleh para pendengar adalah substansinya. Jangan sampai seorang mengagumi dai dari sisi tampilannya, dari sisi bajunya, dari sisi keanggunan penampilannya, dari sisi bajunya yang masya Allah, ya, laksana seorang selebritik, tapi kemudian mereka mendapatkan ruang kosong substansi yang ada pada dakwah dan tabligh yang disampaikannya. Umi Laila adalah aset Islam, aset bangsa ini, aset umat ini. Tentu saja kita tidak bisa mencelahnya, dan bahkan tidak boleh mencelahnya. Kesalahan adalah sebuah hal yang wajar, apalagi kesalahan yang tidak substansial. Tapi kehati-hatian bagi seorang dai. Sekali lagi, karir panjang Neng Umi Laila sangat panjang. Tentu saja kehati-hatian dalam meniti karir ini, menjalani odak duri dakwah ke depan, karena tidak mungkin mulus secara terus-menerus, maka diperlukan al-hadar, ya. Alaiki biris ala rislik. Hendaklah berhati-hati, sangat berhati-hati agar kita selamat dalam menempuh ujian, dalam menempuh onak duri dakwah yang kita akan hadapi. Sekali lagi, Neng Umi Laila adalah aset dakwah ini, aset Islam, aset tabligh kita, dan kita harus memberi masukan-masukan yang perlu, dan jangan sampai kita terus memberikan pujian-pujian yang overdosis, karena seringkali
pujian itu mematikan, pujian itu membunuh karakter yang bersangkutan, melemahkan karakter aslinya. Dan tugas kita tentu saja bukan mencela, tapi kita mungkin memberikan masukan agar lebih baik. Sekali lagi, aset ini harus kita jaga, dan tentu saja Neng Umi Laila bisa menerima masukan, nasihat dari berbagai pihak yang tentu saja bukan karena kebenciannya, tapi karena menginginkan aset ini terjaga dengan sangat-sangat baik, tetap cemerlang, tetap gemilau dalam perjalanan dakwahnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.